Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kembali kami datang memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 25 ayat 1 dan 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Demikian Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Tema kita menjaga kesetiaan di tengah godaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan pasal 25 menceritakan bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dan perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab atau perempuan asing. Akibatnya murka Tuhan menimpa mereka. Kita belajar beberapa hal dari bagian ini. Pertama, godaan yang menggoyahkan kesetiaan. Bangsa Israel jatuh dalam dosa karena tergoda dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka tidak hanya terjerumus dalam perzinahan secara fisik, tetapi juga dalam penyembahan berhala yang disebut sebagai perzinahan rohani. Dosa ini menghancurkan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan, baik dalam bentuk keinginan daging, keinginan mata, materialisme, maupun ideologi yang bisa menyesatkan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau mulai tergoda untuk kompromi dengan berbagai godaan itu? Yang kedua, awas, Tuhan murka atas dosa. Dosa yang dilakukan bangsa Israel mendatangkan murka Tuhan, sehingga terjadilah tulah yang membinasakan 24.000 orang. Bayangkan saudara, 24.000 orang. Ini tidak main-main. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, karena Ia adalah Allah yang Maha Kudus. Apakah kita menyadari bahwa dosa membawa konsekuensi yang sangat serius? Bukankah firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut? Tuhan menghendaki kita hidup dalam pertobatan dan menjauhkan diri dari segala dosa. Yang ketiga, ketegasan hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Pinehas adalah seorang imam yang dikisahkan dalam Bilangan 25. Dia dengan berani bertindak menghentikan dosa di tengah-tengah bangsa Israel. Karena keberaniannya, dia memiliki ketegasan, dia memiliki keberanian membela kekudusan Tuhan. Ia menerima perjanjian damai dan imamat yang kekal. Tindakan tegas dari Pinehas menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran total. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa dan membela kebenaran meskipun itu tidak populer. Saudara, untuk menjadi perenungan secara pribadi, apakah ada area dalam hidup saudara, dalam hidup saya, yang mulai berkompromi dengan dosa? Hati-hatilah terhadap banyaknya godaan dunia ini. Ada godaan harta, kekayaan, hawa nafsu, ataupun keinginan daging, keinginan mata, perselingkuhan, perzinahan, kekuasaan, dan lain-lain. Bagaimana saya bisa menjaga kesetiaan dan juga kekudusan di hadapan Tuhan tiap-tiap hari? Beranikah kita berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran firman Tuhan? Mari tetap menjaga kekudusan agar kita dapat mengalami pertumbuhan semakin dewasa secara rohani dan semakin menyerupai karakter Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sadar bahwa kami lemah, kami terbatas.
Kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai godaan dari dunia ini. Kami memohon supaya oleh pimpinan Roh Kudus kami berani berkata tidak kepada dosa, dan kami mengatakan yes, ya kepada Tuhan, kepada kebenaran. Kami rindu supaya hidup kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, makin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.